Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali kondisi kali PJT ya. Dan akhirnya kali PJT ini untuk jembatan yang sempat viral ya, dimana jembatan ini menghalangi jalur air ya. Dan di depan kita ini adalah rumahnya Pak mantan camat ya di kali PJT ini. Dan saat ini kita lihat eskavatornya sudah mulai menghancurkan dan sudah mulai mengangkat ya sisa-sisa puing ya. Jadi ini kemarin sebenarnya teman-teman ya, ataupun di tanggal 25-an ini kali jembatan kali PJT-nya ini untuk dekat rumah camat ya, ini dibongkar. Jadi bagi kalian yang sudah sering nonton channel ini pasti kalian sudah paham lah ya, di sini tadinya banyak banget bangunan-bangunan liar ya. Bahkan di apa ya, kali PJT yang harusnya lebarnya sekitar 7-8 meter dijadiin 1 meter, bahkan yang lebih parah lagi di depan itu ya, depan rumahnya Pak Haji sana ya, warna kuning nanti kita kan ke sana ya. Itu ya sisa 1 meter, dan di sampingnya rumahnya Pak Haji itu pesantrennya itu sisa setengah meter lebarnya. Aduh, gimana gak ini ya, gak banjir kemarin. Cuma kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol ya sama Akamsi di sini. Itu seumur umur katanya dia tinggal di daerah Tambun ini, Tambun Utara. Baru tahun ini sekitar bulan Januari kemarin ya, itu rumahnya kelelep sekitaran 2 meter teman-teman. Tapi yang di Tambun Utara yang sebelah sana ya, hampir dekat ke hilir dari kali PJT menuju kali CBL ataupun kali Cibel ya, itu katanya banjirnya sampai 2 meter. Dan itu memang sudah parah banget ya, karena memang apa ya, aliran air di kali PJT ini memang nggak bisa mengalir. Gimana mau mengalir coba, bangunan liarnya banyak banget, ditambah lagi apa namanya, dijadiin empang juga ada. Aduh, macam-macam deh di sini teman-teman. Aduh, di sini kalau kita lihat ya, eskavatornya terus mengeruk nih. Dan di kali Gabus itu saat ini sudah di ini ya, sudah di seat pel sebagian ya di ujungnya. Jadi nanti teman-teman, kali PJT ini akan nyambung nanti ke kali Gabus. Jadi ini memang proyek jangka panjang. Jadi betul-betul Pak KDM ini ya luar biasa sekali. Saya salut sama beliau ini. Betul-betul ketika menjabat memberikan waktunya ya full untuk membenahi Jawa Barat ini yang lebih khusus untuk daerah Bekasi ya. Ini betul-betul ditata sama dia, karena menurut beliau Bekasi ini adalah gerbang menuju ke DKI Jakarta, dimana kita ketahui DKI Jakarta saat ini memang menjadi patokan provinsi-provinsi di Indonesia, dimana Jakarta sudah dikatakan kota maju lah ya untuk di Indonesia ya. Untuk di Indonesia, Jakarta sudah dicap sebagai kota yang maju. Dan Bekasi ini adalah gerbang dari Jakarta menuju ke Jawa Barat melalui salah satunya dari Bekasi ini. Jadi betul-betul Pak Deddy Mulyadi ini menata dengan serius ya, dan saya salut lah sama beliau ini. Dan sini kalau kita lihat ada dump truck sudah masuk ya, sudah menunggu ataupun sedang di loading ya. Ini nanti ini teman-teman, sedimentasinya ini ataupun lumpur-lumpurnya akan dibuang di samping rumahnya Pak Haji. Nanti kita akan ke sana ya beberapa menit ke depan.
Jadi di sana juga infonya akan dibangunkan asrama putri pesantren. Nah, kita nggak tahu nih ya apakah satu bagian dengan jembatan pesantren yang sudah dibongkar atau tidak ya, nanti kita lihat. Dan infonya juga di sini akan di sitpel ya teman-teman, akan di apa ya, iya sitpel ataupun DPT ya, didik penahan tanah. Dan ini sih simpang siur sih sebenarnya teman-teman. Kata juga nanti akan dibangunkan jalur jacking di sini. Ya nanti kita lihat ya bagaimana ke depannya. Mungkin lebih bagusnya saya menyurat ke ini kali ya, ke DSDA Provinsi Jawa Barat yang sudah saya lakukan di DKI Jakarta ya. Alhamdulillah saat ini saya sering meliput proyek penanganan banjir di Jakarta ya, di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Mungkin ada baiknya juga saya harus menyurat mungkin ya ke DSDA Provinsi Jawa Barat. Jadi kita bisa tahu nih master plan-nya dari DSDA untuk menata jalur drainase di Tambun Utara ataupun di Bekasi ya. Nanti juga di Bekasi Selatan itu teman-teman, itu ataupun Tambun Selatan ya lebih tepatnya mungkin, itu akan ditata juga teman-teman. Jadi betul-betul di Tambun ini menjadi target ya target penataannya, dan saya sangat support sekali kebijakan ini ya, karena memang ya harusnya memang seperti ini ya pejabat di negeri ini. Kita doakan ya semoga Kang Deddy Mulyadi ini Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya ya, dan diberikan kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik. Oke, saat ini kita akan menuju ke ini ya, ke Bendungan Lumpur yang saya katakan tadi, di samping apa namanya, di samping rumahnya Pak Haji teman-teman. Jadi waktu Pak KDM kesini ya kemarin, di sini juga ada rumah ya gokil emang ya, rumah loh yang dibangun di tengah sungai ya Allah. Jadi itu kalian bisa lihat ya sisa-sisa apa ya, sisa-sisa bangli-bangli yang sebelah kanan itu tuh itu. Nah waduh, ini benar-benar rumah loh dibangun di tengah. Jadi rumah tersebut hanya menyisakan sekitaran apa ya, 2 meter lah, bayangin aja, dari 8 meter 7 sampai 8 meter disisakan 2 meter dan selebihnya dibangunkan rumah. Coba, aduh, rumah semi permanen ya. Meskipun semi permanen kan itu pasti lantai rumahnya kan itu pasti menutupi ya, karena kemarin ini di sini nih rumahnya rumah apa ya, semi permanen yang bukan panggung. Kalau panggung itu kan rumah panggung masih lumayan lah ya, maksudnya di apa namanya, ground angkurnya ataupun pelkapnya mungkin ya, ataupun tiang rumahnya itu kan biasanya berbentuk kayu ya, jadi masih bisa dilewati lah sedikit oleh air ya, ataupun di sela-selanya. Cuma ini benar-benar ditanggul habis untuk dibangunkan rumah, jadi ya begitulah. Nah di depan kita ini baru saja keluar dump truck ya teman-teman. Jadi dump truck ini yang apa ya, membuang lumpur-lumpur yang ada di dekat rumahnya Pak Camat teman-teman. Jadi nanti dia akan mengangkat kembali lumpur-lumpur sekitar sini. Nah di sebelah kiri ya terlihat, nah itu tadi yang saya sampaikan ya, dump truck ini mundur kembali untuk mengambil sisa-sisa kerukan di depan rumahnya Pak Camat ya. Jadi nanti di loading di sini. Nah di depan kita ini alhamdulillah masih ini ya, sudah lebar, dan informasi yang saya dapatkan teman-teman, ini rumahnya Pak Haji yang sebelah kiri ini masih menjadi perdebatan ini, apakah
apa ya, pekarangan rumahnya itu masuk dari kali PJT. Cuma di sebelah kiri nih kalian bisa lihat ya, di sebelah kiri tadi nih kalian lihat dan disatukan dengan ke sisi kanan tadi itu sangat terlihat pekarangannya ataupun rukonya Pak Haji ini mengambil sedikit ya dari sungai ini. Nah ini yang saya sampaikan sebelah kiri ya, gorong-gorongnya kecil sekali ya Allah. Dari lebarnya 7-8 meter disisakan hanya berapa meter itu ya. Nah di depan kita ini adalah pembuangan lumpur ya. Jadi di sini informasi yang saya dapatkan akan dibangunkan pesantren. Jadi bagus juga sih ya loadingnya di sini. Jadi yang punya tanah ini sebenarnya menang banyak ini. Menang banyak ya, karena tidak membutuhkan urukan tanah yang bisa menguras dompet pastinya ya. Ini mah kalau ini kan tanahnya di bawah ya, di bawah jalan raya. Jadi pasti kalau hujan airnya bisa turun ke bawah. Jadi kalau ditimbun begini kan otomatis which is dia akan setinggi jalan raya ya. Jadi tanah-tanahnya ini ketika hujan nanti itu tidak akan masuk ke pesantren ini kalau memang beneran jadi nih pesantrennya. Karena ini mahal loh. Satu dump truck ini bisa habis sekitar 300 sampai 400 ribu teman-teman. Karena rumah saya ataupun tanah saya di Makassar kemarin ya, itu saya sempat timbun ya, karena memang tanah-tanah sawah begini juga itu berasa loh teman-teman, ngabisin duit itu cukup banyak juga buat nguruk tanah sawah seperti ini. Karena memang dulu ini daerah Tambun ya, ini emang daerah persawahan teman-teman, dan juga memang beberapa tahun kemarin daerah sini memang kurang sentuhan lah ya. Jadi ya sudah, maksudnya ya main patok-patok aja gitu loh, ataupun mungkin tidak terlalu menghiraukan aturan-aturan yang sudah ada, sehingga banyak sekali rumah-rumah yang pada akhirnya harus dihancurkan ya ketika ada penataan dari pemerintah kita teman-teman. Dan saya juga sangat mendukung ya penataan seperti ini, karena ya hidup itu harus ada aturan, hidup itu harus ditata gitu loh, jangan sedeweknya kita. Karena kalau sedeweknya kita itu pasti akan berantakan lah. Nah di depan kita ini kita lihat ya sudah mulai sudah lebar, dan airnya juga sudah mulai ada ya. Jadi kemarin teman-teman saya sempat ngobrol ya sama Akam di sini. Jadi dia dari kecil tinggal di sini sampai besar. Jadi waktu penataan kali PJT ini, warga tersebut juga baru sadar ternyata di sini ada kali ternyata ya. Nah bagi kalian yang belum tahu PJT itu apa, PJT itu adalah Perum Jasa Tirta. Ini salah satu BUMN kita yang mengurusi bagian perairan teman-teman, seperti itu. Jadi ini masih masuk kawasan PJT. Mudah-mudahan saja ini Perum Jasa Tirta mungkin bisa lebih lebih menata ataupun lebih responsif ya terhadap adanya isu-isu bangli-bangli yang ada di tanah mereka, sehingga ketika ada penataan seperti ini tidak akan mempersulit pemerintah yang ingin merapikan wilayah tersebut, seperti itu. Oke, itu aja mungkin ya teman-teman yang saya bisa berikan video pertanggal 26 April tahun 2025, dan kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi dalam menata Jawa Barat ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan dukungan kita beliau bisa menata Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa, seperti jargon beliau ya ketika Pilgub kemarin. Dan jangan lupa subscribe teman-teman channel ini. Insya Allah channel ini channel bermanfaat,
Dan itu aja yang saya bisa berikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Kali PJT Tambun Utara, Jawa Barat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.